Para ulama menjelaskan di antara masalah besar atau 4 masalah besar yang wajib kita perhatikan sebagai seorang muslim dan muslimah adalah pertama kita berilmu atau menuntut ilmu. Kemudian yang kedua berusaha beramal dengan ilmu yang kita ketahui dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga kita berusaha berdakwah, mendakwahkan apa yang kita ilmui dan amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau Rasulullah SAW mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Tentu yang kita sampaikan adalah yang kita ilmui, yang kita tahu bahwa itu ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah bersabar di dalam menyampaikan kebaikan dan dakwah tersebut. Karena setiap kebaikan pasti ada orang yang setuju dengan tidak setuju. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka akan dibiarkan begitu saja dia mengatakan kami beriman, kemudian dia tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan difitnah, tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW dan para nabi dan para rasul, mereka adalah manusia yang terbaik, mereka ujiannya besar dan bahkan yang terbesar. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal. Yang paling keras ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang saleh, kemudian orang-orang yang di bawah mereka. Jadi itu adalah sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala dan kita bersabar. Ya, dan mereka orang-orang yang memfitnah karena kita di atas sunnah Rasulullah SAW, boleh jadi karena mereka tidak tahu, boleh jadi karena mereka hanya mendengar apa yang dia bukan yang sebenarnya, atau dia hanya mendengar kedustaan yang diusulkan oleh orang-orang yang mungkin semisal dengan dia tidak tahu. Ya, oleh karena itu kita harus bersabar, karena itu sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah saudara-saudara kita yang kita harus ajak kepada kebaikan ini. Karena seperti kita sebutkan hadis yang sebelumnya, bahwasanya tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya. Kalau kita mencintai bagi diri kita di atas sunnah Rasulullah SAW, bahwa kita beribadah dengan dalil di atas Quran dan Sunnah, maka kita harus berusaha juga mencintakan hal tersebut, mencintai bagi diri kita hal tersebut atau kebaikan tersebut bagi saudara-saudara kita. Dan semakin orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini di dalam kebaikan dan dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang sabar itu, sungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terhitung. Ya, dan tidak ada kebaikan melainkan pasti ada yang mencintainya dan pasti ada yang membencinya. Orang-orang yang membencinya ini baik dia karena kejahilan atau karena hawa nafsu, maka dia adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita di dalam mengajak orang kepada kebaikan, itu adalah sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala pada orang yang mengajak kepada kebaikan, yang kita insyaallah taala akan menuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bisa nasihati mereka, kita nasihati mereka tentang bahayanya orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahayanya orang-orang yang memfitnah orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka akan ditimpa dengan fitnah. Dan para ulama mengatakan di antara Imam Ahmad, al-fitnah di sini adalah syirik. Boleh jadi seseorang karena dia menolak sunnah Rasulullah SAW, kemudian dia menyimpang dari awal penyimpangan, kemudian dia waliyadzubillah boleh jadi bertambah dan menguat penyimpangan tersebut sampai dia keluar dari Islam, waliyadzubillah. Ya, dan juga Allah ancam dengan bahwa dia akan ditimpa dengan azab yang sangat pedih. Tidak diragukan bahwasanya orang yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan orang yang mungkin menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, kebanyakan wallahu ta'ala alam, mereka boleh jadi karena tidak tahu, mungkin karena hanya mendengar isu-isu yang tidak baik, mungkin karena fitnah dan sebagainya,
maka kewajiban kita bersabar sebagaimana bersabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kalau bisa menasihati mereka, maka kita nasihati bagaimana besarnya ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang fitnah, bagaimana ancamannya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyebarkan kedustaan tentang seseorang dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah dan kita bersabar di atas kebaikan tersebut sehingga kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah a'raful khalqi bil haqq wa arhamul khalqi bil khalq. Beliau mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, yang penting dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Nabi dan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi bukan hizb, bukan kelompok, bukan dia kelompok tertentu atau klaim orang tertentu. Siapa saja yang mengikuti sunnah Nabi, mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang sabit, yang tetap dari Rasulullah SAW, maka mereka Ahlus Sunnah. Beliau mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah orang yang paling mengetahui kebenaran karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Kemudian mereka orang yang paling penyayang kepada makhluk. Kenapa dikatakan bahwasanya mereka itu yang paling tahu tentang sunnah Nabi secara umum? Karena mereka berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak ada manfaat seorang mengatakan dirinya Ahlus Sunnah ya atau di atas sunnah tetapi dia tidak belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berusaha mengamalkannya. Dan juga Ahlus Sunnah itu orang yang paling penyayang kepada makhluk. Ya, oleh karena itu mereka mengajak kepada sunnah Nabi, mereka mengajak kepada Al-Quran dan sunnah. Oleh karena itu mereka mengajarkan tauhid, mereka itu memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan, karena mereka mencintai umat ini, karena mereka mencintai saudara-saudara mereka yang beriman. Dan tidak boleh kita di dalam kehidupan ini, hatta setelah kita diberikan hidayah kepada Islam, kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bahwa kita pasti akan merasa selamat, tidak akan mungkin menyimpang atau tidak akan berbalik dari sunnah Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kita. Oleh karena itu kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita agar kita bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah SAW, dan mendoakan kaum muslimin, orang-orang yang mungkin belum sampai kepadanya sunnah Nabi, atau karena tidak ada yang sampai kepadanya kecuali hal-hal yang buruk tentang orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Kita doakan semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka di atas kebaikan, karena kita semua berharap, dan itulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari diri kalian yang menyusahkan dia apa yang menimpa kalian dari keburukan, dan dia bersemangat Rasulullah SAW untuk kebaikan kita, dan beliau Rasulullah SAW sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, di antara bentuk kasih sayang mereka terhadap saudara-saudara mereka yang muslim, bahwa mereka mengajak kepada sunnah Nabi SAW. Dan itu kewajiban setiap muslim dan muslimah manakala mereka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.